Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, hai. Halo semuanya, perkenalkan saya Maharani Rivian Angelika dari kelas 11 MIPA 3. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan proses pembuatan kria anyaman berupa wadah botol minum dengan berbahan dasar tali kur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari salah satu mata pelajaran, yaitu seni budaya. Nah, sebenarnya apa saja sih alat dan bahan yang perlu kita persiapkan untuk membuat wadah botol minum ini? Alat dan bahannya adalah daripada berlama-lama, langsung aja ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita akan membuat bagian atas dari wadahnya. Di sini saya menggunakan tali kur sepanjang 60 cm. Bagi dua tali kur dengan sama panjang, kemudian ukur lingkar botol. Kemudian isolasilah hasil pengukuran untuk mempermudah proses penganyaman. Ambillah tali kur dengan panjang yang sama untuk membuat anyaman pengunci. Untuk anyaman pengunci, di sini saya menggunakan simpul square knots. Kemudian buatlah beberapa simpul dengan teknik yang sama. Pastikan simpul yang kita buat rapi dan tidak mudah lepas. Jika dirasa sudah rapi, guntinglah tali yang berlebih. Kemudian lekatkan tali dengan menggunakan korek. Di sini saya menambahkan manik-manik untuk mempercantik bagian pengunci wadah botol air minum. Saya memasukkan manik-manik ke tali pengunci dengan membakar ujung tali menggunakan korek api. Masukkan pengunci botol ke botol, kemudian kencangkan. Kemudian ambillah tali kur dengan panjang kurang lebih 2 meter dan ikatkan ujungnya pada tali pengunci. Kemudian lancipkan ujung lainnya dengan membakar tali kur menggunakan korek. Lalu memulai simpul dengan cara memasukkan bagian lancip tali kur dari atas ke dalam tali pengunci. Kemudian tarik dan sesuaikanlah panjangnya. Lalu masukkan kembali tali kur dengan bagian lancip ke dalam tali pengunci melalui bawah ke atas. Kemudian tariklah. Lalu masukkan bagian lancip ke bagian yang menjuntai, kemudian ditarik sehingga tercipta simpul ganda. Rapikan dan pastikan simpul yang kita buat sudah kuat. Lalu lakukanlah langkah-langkah yang sama untuk membuat simpul-simpul selanjutnya. Jika deret pertama sudah selesai, maka lanjut ke deret kedua dengan menggunakan teknik yang sama. Dan begitu pun seterusnya.
Jika tali kur yang digunakan dirasa sudah terlalu pendek, kita dapat menambahkan tali kur dengan cara membakar ujung tali kur teranyam dengan ujung tali kur yang baru, kemudian dihubungkan hingga keduanya menyatu. Dan jangan lupa untuk melancipkan kembali ujung lain dari tali kur yang sudah ditambahkan dengan menggunakan korek. Nah, jika sudah memasuki bagian-bagian anyaman bawah, dapat ditarik lebih kencang agar anyaman dapat lebih menyatu. Kurang lebih seperti inilah jika kita sudah memasuki anyaman bawah. Teknik yang kita gunakan masih sama, tetapi ditarik lebih kencang. Jika sudah mencapai ujung dari anyaman, maka potonglah tali, kemudian bakar ujung tersebut menggunakan korek api. Baik, kira-kira beginilah hasil akhir daripada kriya anyaman yang saya buat. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian pembahasan-pembahasan terkait kriya anyaman yang saya buat. Apakah kriya anyaman modifikasi saya ini sudah sesuai dengan kriteria yang diminta? Menurut saya pribadi, kriya anyaman saya ini sudah cukup sesuai dengan ketentuan yang diminta, yaitu bersifat 3 dimensi, karena di sini sudah ada panjang, lebar, dan tinggi atau kedalamannya. Kemudian, apa sebenarnya kelebihan daripada kriya modifikasi yang saya buat ini? Kelebihannya jelas karena di sini kita menggunakan bahan sintetis, jadi lebih awet ketimbang kita menggunakan bahan alami. Dan kemudian di sini kita menggunakan bahan yang cukup mudah untuk ditemukan, yaitu tali kur, dimana kita bisa menemukannya di toko alat tulis atau toko-toko yang menjual kain-kain dan peralatan menjahit. Kemudian secara keseluruhan, simpul yang digunakan hanya 2, sehingga saya rasa siapapun bisa mencoba untuk membuat kriya anyaman seperti ini. Kemudian untuk kekurangan daripada modifikasi kriya anyaman ini adalah bagian bawah dari kriya anyaman ini sedikit tidak rata, sehingga membuat botol terkadang susah untuk berdiri atau berdirinya tidak tegak seperti sebagaimana seharusnya. Kekurangan selanjutnya, kita tidak bisa menggunakan botol yang tinggi dan diameternya lebih besar daripada botol yang digunakan untuk membuat kriya anyaman ini. Jadi kita masih mungkin untuk menggunakan botol yang memiliki diameter lebih kecil dan tinggi yang lebih kecil, namun kita tidak bisa menggunakan botol yang memiliki diameter yang lebih besar atau tinggi yang lebih besar daripada botol yang kita gunakan untuk membuat anyaman ini. Kemudian, anyaman wadah botol minum dengan desain seperti ini tidak memungkinkan untuk memiliki gantungan yang bisa digunakan untuk digantungkan ke tubuh,
seperti selempang, karena di atasnya adalah pengunci sehingga kita tidak bisa membuat anyaman untuk bagian penyelempangnya. Tetapi kita bisa mengakali hal tersebut dengan membuat selempangnya sendiri dengan desain seperti ini. Jadi di sini ada pengaitnya. Kemudian talinya nanti kita bisa menggunakan tali anyaman juga, dibuat seperti ini. Sehingga jika kita ingin menggunakannya sebagai botol minum yang diselempangkan, kita tinggal mengaitkan ini pada bagian sini, pada bagian penguncinya. Karena desain seperti ini tidak bisa ditambahkan tali selempang secara langsung, jadi harus ditambahkan secara terpisah. Kemudian untuk modifikasinya, saya melakukan modifikasi di penguncinya. Di sini saya menambahkan manik-manik untuk mempercantik. Kemudian di pengunci bagian sini saya menggunakan anyaman juga, yaitu dengan menggunakan simpul square knots. Kemudian untuk skala kepuasan pribadi dari angka 1 hingga 10, mungkin saya akan memberikannya 10/10. Mengapa? Alasan pertamanya adalah karena saya cukup menikmati proses pembuatannya, walaupun memakan waktu sekitar 2 jam, dan saya cukup puas dengan hasil yang saya dapatkan dengan kurun waktu 2 jam tersebut. Karena untuk ukuran 2 jam rasanya desain yang seperti ini atau model yang seperti ini cukup bagus, karena anyamannya pun tidak terlalu berantakan atau cukup rapi. Alasan kedua mengapa saya memberikan nilai seperti itu, karena saya merasa diri saya tidak terlalu pandai, tidak terlalu berbakat dalam bidang membuat atau handmaking atau crafting. Tetapi saya dapat menghasilkan barang yang seperti ini yang cukup bagus, tidak jelek menurut saya. Dan itu memberikan kepuasan pribadi bagi saya. Karena nyatanya saya bisa membuat seperti ini. Walaupun hasilnya mungkin belum serapi orang yang berbakat dalam bidang membuat, tetapi saya cukup puas dengan hasil saya yang seperti ini. Alasan ketiganya karena dalam proses pembuatannya terdapat banyak pengajaran yang bisa saya dapatkan, termasuk tentang kesabaran tadi. Di sini saya juga belajar tentang rasa pantang menyerah, karena saya yang merasa diri saya tidak terlalu berbakat dalam bidang membuat atau crafting tadi, tidak terus membuat saya menyerah dengan keadaan, tetapi saya ingin belajar, bagaimana sih caranya agar saya bisa membuat seperti ini, bagaimana caranya, prosesnya bagaimana, lalu simpul-simpul apa saja yang harus saya gunakan dalam pembuatannya. Saya belajar itu dan hasilnya cukup memuaskan, khususnya untuk saya pribadi. Kemudian alasan keempat mengapa saya memberikan nilai seperti itu, karena saya ingin menghargai proses diri saya sendiri. Proses dari bagaimana saya mencari ide, bagaimana saya belajar membuat simpulnya, karena memang pada dasarnya saya tidak terlalu mengerti bidang-bidang crafting atau membuat seperti ini. Kemudian saya juga ingin menghargai 2 jam saya untuk membuat anyaman ini. Kemudian saya ingin menghargai bagaimana proses kesabaran yang harus saya keluarkan untuk membuat anyaman ini. Mungkin tangannya yang terkena api atau sebagainya. Dan menurut saya, hal-hal yang telah saya sebutkan tadi dari awal hingga akhir patut diapresiasi, setidaknya oleh diri saya sendiri. Nah, itu tadi adalah proses pembuatan modifikasi kriya anyaman 3 dimensi berupa wadah botol air minum. Sekian yang dapat saya tampilkan dan sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Maharani Riviana Angelika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.